First of all, I'm happy that we can start and all the players are here. I think we got very good players, so I really believe that we can do something special. Kejutan terakhir jelang final AFF U23. Gerald van den Burg mainkan Marcelino dan Rafael Struijk lawan Vietnam, terciduk ikut latihan tertutup. I think in the football world you always have this pressure, especially now when we're like the top team of Southeast Asia. Yeah, to be honest, first of all, I just want to say thank you too. And then this is the first time for us also in the under 23. Then that's very good also for the football, Indonesian football to going well to in the future. Suasana di Stadion Madia Senayan, Jakarta, mendadak memanas sejak pagi buta. Padahal publik mengira sesi latihan terakhir timnas Indonesia U23 menjelang laga final melawan Vietnam hanya akan berjalan ringan dan formalitas semata. Namun nyatanya, latihan tertutup yang hanya dibuka sebagian untuk media itu menjadi momen yang mengguncang jagat sepak bola nasional. Dua pilar utama timnas senior Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk, tertangkap kamera ikut dalam latihan taktik dan game simulation yang digelar oleh pelatih Gerald van den Burg. Kabar ini segera menyebar seperti api di tengah padang ilalang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, nama Marcelino dan Rafael Struijk jadi trending di X, Twitter, Instagram, dan bahkan forum bola internasional seperti Reddit dan Transfermarkt. Gerald van den Burg dan rencana diam-diamnya. Pelatih asal Belanda yang dikenal tenang dan minim sorotan, Gerald van den Burg, terlihat sangat fokus dan tidak memberikan banyak isyarat kepada awak media. Namun setelah latihan, sumber internal PSSI yang tidak ingin disebut namanya membocorkan. Keduanya sudah berada di Jakarta sejak 2 hari lalu. Mereka memang dipanggil dalam skenario darurat jika ada celah regulasi. AFF memberikan toleransi dalam pergantian skuad karena cedera 2 pemain U23 kita pasca laga lawan Thailand. Spekulasi kian mencuat ketika dalam sesi latihan terlihat Van den Burg memasangkan Rafael Struijk dan Jens Raven di lini depan, didukung oleh Marcelino sebagai playmaker tengah. Latihan itu tampak seperti skema utama 4-2-3-1 dengan tekanan tinggi, sebuah formasi yang belum pernah dimainkan selama turnamen AFF U23 ini. Reaksi kubu Vietnam, terkejut dan cemas. Tak butuh waktu lama, media Vietnam seperti VN Express dan Bongda VN langsung merilis kabar kehebohan ini. Mereka menyebut Indonesia bermain di luar batas kewajaran turnamen usia muda dengan menyisipkan bintang utama seniornya. Indonesia seperti menurunkan skuad senior U23 Plus yang seharusnya tidak diperbolehkan, tulis Bongda VN. Jika Marcelino dan Struijk betul-betul dimainkan, maka Vietnam akan menghadapi malam paling sulit sepanjang sejarah Piala AFF U23. Lanjutnya, pelatih Vietnam, Hoang An Tuan, dikabarkan langsung mengubah agenda latihan tertutup mereka untuk menyiapkan rencana baru menghadapi serangan cepat Rafael dan Marcelino. Publik Indonesia heboh, dukungan membuncah di GBK. Kabar ini memicu reaksi masif di seluruh Indonesia. GBK mulai dipadati penonton sejak siang hari, bahkan sebelum gerbang resmi dibuka. Di jalan-jalan protokol, spanduk bertuliskan, Rafael Struijk Marcel, bawa kami juara, dibentangkan oleh kelompok supporter Garuda Revolution dan Ultras Merah Putih. Di dunia maya, akun fanbase timnas bahkan menyusun ulang formasi ideal untuk laga malam nanti, di antaranya. Salah satu komentar viral dari netizen berbunyi, "Ini bukan U23 lagi, ini skuad mimpi ASEAN. Vietnam bakal kena badai Garuda." Pertanyaan terbesar tentu soal legalitas. Apakah Marcelino dan Struijk memang memenuhi syarat bermain di AFF U23? Mengacu pada regulasi AFF, turnamen ini membolehkan registrasi ulang pemain pengganti akibat cedera, selama batas usia terpenuhi, maks 23 tahun, dan persetujuan dari Technical Committee AFF diperoleh. Dalam kasus ini, Rafael Struijk, lahir 2003, dan Marcelino Ferdinand, lahir 2004, masih tergolong eligible secara usia. Sumber internal menyebut 2 pemain U23 cedera setelah semifinal lawan Thailand, yakni Frankie Misa dan Alveandra Dewangga. Dengan 2 slot kosong, PSSI disebut langsung meminta restu dari AFF, dan dikabarkan sudah disetujui diam-diam, dengan syarat tidak diumumkan sebelum matchday. Gerald van den Burg tampaknya tidak puas hanya mencapai final. Dari briefing tim yang dibocorkan salah satu ofisial, dia menyatakan, "Kita tidak di sini untuk bertahan. Kita harus menang telak. Ini di kandang kita. Stadion ini rumah kita. Tidak ada tempat untuk bermain aman." Sinyal jelas bahwa ia ingin mencetak sejarah besar dengan gaya menyerang. Kombinasi Rafael Marcel Raven bisa menjadi trident paling menakutkan sepanjang sejarah AFF U23.
Marcelino dan Struijk bukan pemain sembarangan. Mereka adalah pahlawan Garuda senior di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino mencetak gol spektakuler lawan Vietnam di Asian Cup 2024. Rafael Struijk mencetak 2 gol ke gawang Filipina dan Yaman. Keduanya dikenal sebagai pemain yang tampil, dingin, di laga panas. Kehadiran mereka di skuad U23 jelas meningkatkan level permainan ke kasta lebih tinggi. Prediksi line up Timnas All Out untuk trofi. Melihat dinamika latihan dan informasi internal, berikut formasi yang diyakini kuat diturunkan malam nanti. Teks: Hernando, Witan Hubner, Komang Arhan, Arhan Robi Darwis, Marcelino, Struijk Raven Hoki. Skema ini menggabungkan pengalaman senior, kekuatan lini tengah, dan determinasi para pemain muda seperti Arhan Fikri dan Hoki Caraka. Reaksi dunia sepak bola, Indonesia tak main-main. Beberapa akun sepak bola internasional ikut menanggapi kabar kejutan Indonesia ini. Scout South East Asia, AFF U23 i Sudenli Amini Asian Cup. With Rafael Marcelino on board, Indonesia are not just favorites, they're elite. Asian Football Central. This is historic. No U23 final has ever seen this level of star power. Antusiasme GBK menjelang kick-off. GBK diperkirakan terisi penuh malam ini. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan hadir bersama Menteri Pemuda dan Olahraga serta perwakilan AFC. Konser pembuka menampilkan grup musik lokal dan koreografi Garuda Muda. Ratusan jurnalis asing juga hadir, termasuk dari Sky Sports, NHK Jepang, dan Eurosport. Jika Marcelino dan Rafael benar-benar dimainkan, maka malam ini bukan hanya final AFF biasa, tetapi final paling tak terduga sepanjang sejarah turnamen ini. Gerald van den Burg telah membuka semua kartu trufnya. Vietnam harus siap menghadapi badai. Garuda Muda akan bertempur tak hanya demi trofi, tapi juga demi menorehkan bab baru dalam sejarah kejayaan sepak bola Asia Tenggara. Suasana di Stadion Madia Senayan, Jakarta, mendadak memanas sejak pagi buta. Padahal publik mengira sesi latihan terakhir Timnas Indonesia U23 menjelang laga final melawan Vietnam hanya akan berjalan ringan dan formalitas semata. Namun nyatanya, latihan tertutup yang hanya dibuka sebagian untuk media itu menjadi momen yang mengguncang jagat sepak bola nasional. Dua pilar utama Timnas Senior Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk, tertangkap kamera ikut dalam latihan taktik dan game simulation yang digelar oleh pelatih Gerald van den Burg. Kabar ini segera menyebar seperti api di tengah padang ilalang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, nama Marcelino dan Rafael Struijk jadi trending di X, Twitter, Instagram, dan bahkan forum bola internasional seperti Reddit dan Transfermarkt. Gerald van den Burg dan rencana diam-diamnya. Pelatih asal Belanda yang dikenal tenang dan minim sorotan, Gerald van den Burg, terlihat sangat fokus dan tidak memberikan banyak isyarat kepada awak media. Namun setelah latihan, sumber internal PSSI yang tidak ingin disebut namanya membocorkan. Keduanya sudah berada di Jakarta sejak 2 hari lalu. Mereka memang dipanggil dalam skenario darurat jika ada celah regulasi. AFF memberikan toleransi dalam pergantian skuad karena cedera 2 pemain U23 kita pasca laga lawan Thailand. Spekulasi kian mencuat ketika dalam sesi latihan terlihat Van den Burg memasangkan Rafael Struijk dan Jens Raven di lini depan, didukung oleh Marcelino sebagai playmaker tengah. Latihan itu tampak seperti skema utama 4-2-3-1 dengan tekanan tinggi, sebuah formasi yang belum pernah dimainkan selama turnamen AFF U23 ini. Reaksi kubu Vietnam, terkejut dan cemas. Tak butuh waktu lama, media Vietnam seperti VN Express dan Bongda VN langsung merilis kabar kehebohan ini. Mereka menyebut Indonesia bermain di luar batas kewajaran turnamen usia muda dengan menyisipkan bintang utama seniornya. Indonesia seperti menurunkan skuad senior U23 Plus yang seharusnya tidak diperbolehkan, tulis Bongda VN. Jika Marcelino dan Struijk betul-betul dimainkan, maka Vietnam akan menghadapi malam paling sulit sepanjang sejarah Piala AFF U23.